Boleh. Oke, semuanya segera buka halaman 91 ya. 90 maksud Miss, 90. Ambil alat tulisnya juga ya. Ambil alat tulis dan ambil pensilnya. Oke, sudah. Nah, dengarkan. Tadi kan waktu kita seni musik, kan banyak anak-anaknya yang belum dipanggil ya kan? Kemudian ada juga anaknya yang udah dipanggil tapi belum bisa. Jadi nanti kamu kirimkan ke WA Miss ya. Kamu kirimkan ke WA Miss ya untuk yang belum dipanggil ataupun belum ada prakteknya. Paham? Paham? Kalau paham boleh thumbs up Miss-nya. Oke, terima kasih sayang. Baik, nah dengarkan. Minggu depan kan libur, ya kan? Minggu depan kan libur, ya kan nak? Jadi hari ini Miss akan bagi catatan untuk review. Hari ini Miss akan bagi catatan untuk review UTS kamu, midterm kamu. Ya, jadi nanti tolong kalau Miss sudah selesai yang namanya Zoom, kamu perhatikanlah yang namanya video Zoom di GC. Jangan Missnya kirim video tapi hanya lalu nggak pernah dibuka sama anak-anaknya. Ya kan? Padahal Missnya sudah bersusah payah mengirimnya itu. Oke, dipelajari nanti catatannya yang akan Miss bagi. Kemudian, ini jangan spam-spam lah ini, si Edward ini. Kemudian, PR-nya itu nanti Miss akan kasih ke homeroom-nya nama-nama yang belum mengerjakannya. Oke, hari ini due date-nya kan? Hari ini kan due date-nya kan jam 15 kan? Jadi untuk anak-anak 2A, kalau belum selesai, boleh ditanyakan sama guru realnya, yaitu Miss Mira. Karena Miss Opi hanya guru Zoom untuk 2A, tapi bukan guru realnya. Jadi yang memeriksa tugas kamu itu Miss Mira ya, kalau 2A. Kalau 2B, Miss Opi yang periksa. Ya? Paham ya? Oke, semua buka halaman 90 dan ambil alat tulisnya. Ya. Oke, sudah? Baik. Minggu lalu kita sudah bahas arti bersatu. Miss mau tanya sama si Felisa, apa arti bersatu? Apa arti bersatu? Maaf nih kurang jelas, Miss. Apa nak? Oh. Kelompok. Kok kelompok? Berarti bersama, bergabung, dan berkumpul, Miss. Iya, berkumpul bersama menjadi Maaf, satu. Miss. Terima kasih ya, Felisa. Nah, kita review lagi pembelajaran minggu lalu. Ya kan, ada di gambar di 88, Regumita yang paling kompak. Sehingga Regumita saat pramuka, dialah yang memenangkan perlombaan. Karena mereka bersatu dalam memindahkan bola. Mereka melupakan perbedaan suku agama dan jenis kelamin ya kan nak? Oke, jadi kita lanjut di halaman 90. Silakan yang baca Maura. Ya, Miss. Baca dari judul ya. C. Sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Pernahkah kamu mendengar semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita luntur? Semboyan Kuat suaranya Maura, nggak dengar? Pada masa perjuangan meraih kemerdekaan, semboyan itu digunakan untuk mengorbankan semangat perjuangan para pahlawan. Semboyan itu mengajarkan pentingnya sikap bersatu. Sikap bersatu juga harus kita terapkan di sekolah
agar kita dan teman selalu kompak. Kita dan teman bisa selalu rukun. Sikap bersatu dapat ditunjukkan dengan cara A. Menghargai teman, B. Mau bekerja sama dengan teman, C. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri, D. Rela berkorban untuk kepentingan bersama. Oke, terima kasih. Nah, jadi sudah dibacakan sama temannya tadi, sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Ada kamu jumpai tadi 4 yang dikatakan dan dibaca sama si Maura ya, Nak? Nah, jadi semboyannya itu yang pertama kali yang sering kita dengar ya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau anak-anaknya bisa perhatikan, kita ambil perumpamaan, dengar dulu Miss-nya. Kalau misalnya ada perumpamaan, ya karena bayangkan ini lidi ya kan. Kalau Miss patahkan seperti ini, cepat patah ya kan. Tapi kalau lidinya itu, tahu lidi enggak? Tahu lidi? Tahu lidi enggak? Tahu ya. Tapi kalau lidinya itu Miss buat banyak, apakah Miss gampang mematahkannya? Gampang Miss mematahkannya kalau banyak Miss patahkan begini? Enggak ya kan? Nah, jadi seperti itu juga kita, seperti itu juga pejuang-pejuang yang saat lalu-lalu itu, mereka itu bersatu, melupakan yang namanya dia agama apa, dia suku apa, mereka bersama-sama memperjuangkan hak dan kemerdekaan kita. Nah, jadi supaya jangan sia-sia perjuangan para pahlawan kita itu, kita pun sebagai generasi yang saat ini, generasi muda, tentunya untuk anak-anak Miss ini, janganlah kalian itu mau terpengaruh dengan pemberitaan yang belum tentu benar ya, karena jadi kalau misalnya diajak ayo kita begini, nah jangan ikut-ikutan membenci yang ini itu ya, karena begitu juga seperti saat ini ya, karena miris sekali pemimpin kita Pak Jokowi ya kan. Pak Jokowi itu kan presiden kita ya kan. Nah, itu adalah pemimpin tertinggi di Indonesia ya, karena tapi beliau dibilanglah yang begini, yang dibilanglah dia itu penganut komunis dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang mau terprovokasi, mereka itu mengikuti arus yang tadi. Akhirnya ada demo, ada pemberontakan. Apakah seperti itu baik adanya anak-anak Miss? Boleh seperti itu? Nggak boleh kan? Nah, itu contoh yang saat ini terjadi di Indonesia. Begitu juga kalau misalnya contohnya itu di rumah lah ya kan. Misalnya si Hilinko, dia punya abang, punya adik ya, karena jadi papa mamanya buat peraturan. Nah, peraturannya adalah Hilinko yang mencuci piring ya kan. Kemudian adik yang membersihkan rumah. Nah, kalau misalnya Hilinko tidur aja, nggak ikut membersihkan rumah, kalau ada piring dibiarkan. Tapi kalau kita bersama-sama mengerjakannya, cepat selesai atau enggak? Cepat selesai atau enggak? Cepat selesai kan? Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi kita harus memulai saat ini sikap bersatu dalam keberagaman, tentunya di sekolah juga. Nah, kemudian tadi kita jumpai di situ sikap bersatu yang ditunjukkan dengan cara menghargai teman ya, karena kemudian mau bekerja sama dengan teman. Nah, perhatikan ya, bekerja sama dengan teman bukan berarti saat ujian kita mencontek. Bukan itu yang dimaksud ya, bekerja sama ya nak. Bukan seperti itu, maksudnya bergotong royong, misalnya membersihkan lingkungan sekolah ya kan. Kemudian bekerja sama menjaga fasilitas di sekolah. Misalnya di sekolah itu fasilitasnya ada yang namanya laboratorium, kemudian ada perpustakaan. Nah, anak-anaknya bekerja sama menjaga ya, menjaga jangan sampai misalnya rusak bukunya. Kemudian misalnya di meja di kelas mejanya jangan dicoret-coret ya, karena
Begitu yang dimaksud mau bekerja sama dengan teman. Kemudian yang nomor 3, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Nah, atau enggak artinya ini? Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Artinya kita nggak boleh egois. Nah, begitu ya kan? Nggak boleh menang sendiri. Oke, itu untuk contoh yang ketiga. Yang terakhir, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Rela berkorban untuk kepentingan bersama. Kira-kira bisa nggak anak 2A, 2B mau berkorban untuk kepentingan khalayak banyak? Mau nggak kira-kira? Udah bisa belum seperti itu? Ada yang udah bisa? Maura udah bisa rela berkorban? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan, lama-lama nanti anaknya dewasa. Ya kan, Nak? Nah, kita lihat di gambar 90. Nah, di situ ada 4 anak-anak yang berkumpul. Ya kan, Nak? Ini sebelum pandemi nih, boleh berkumpul. Setelah pandemi nggak boleh lagi berkumpul ya. Dikatakan mereka bekerja kelompok. Nah, di sini menunjukkan sikap mau bekerja sama. Ini contohnya yang lain ya kan, Nak? Anak-anaknya pernah nggak kerja kelompok sama temannya? Pernah? Belum ya? Oke. Dulu Miss saat kelas 6 SD, Miss dia juga pernah SD ya kan? Kelas 6 SD ya kan, Nak? Jadi kalau zaman dulu itu PR-nya itu banyak-banyak banget ya kan? Banyak-banyak. Misalnya satu hari itu ada 4 mata pelajaran. Nah, satu mata pelajaran itu pasti ada PR, misalnya 20 soal seperti itu. Nah, jadi kami, Miss, dengan teman Miss yang cewek-cewek, kami itu mengadakan pertemuan. Jadi kami bilang, ayo kita belajar kelompok yuk. Jadi misalnya ada 20 soal ya karena kami ada 4 orang, satu anak menjawab 5 soal ya kan. Kemudian kami diskusi. Jawaban mana yang paling tepat. Nah, begitulah bekerja kelompok ya karena jadi saling berbagi dia. Oke, begitu juga saat misalnya pelajaran matematika. Misalnya saat itu pelajaran matematika kasih PR-nya 10 soal. Nah, kita ada 4 anak ya karena kira-kira misalnya satu orang misalnya 22 soal, yang lain ada yang 3. Nanti kita diskusi lagi. Nah, itu juga salah satu contoh bekerja sama dengan teman ya. Nah, ada pertanyaan di situ. Kuis. Apa contoh kegiatan yang kamu lakukan bersama teman? Nah, ini kita ceritanya sebelum pandemi ya, pada saat kamu di sekolah ya. Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Oke, Shiva. Jangan dulu diganggu adiknya ya. Siapa itu? Si kakaknya jangan dulu ganggu adiknya, lagi belajar itu nak ya. Oke, coba si Felicia Utapea ya. Nanti baru gantian sama Sandra. Yes, Miss. Oke. Apa contoh kegiatan yang kamu lakukan bersama teman di sekolah? Dulu. Saat saya masih di sekolah, saya gathering bersama teman di kantin. Oh, makan bersama. Oke, makan bersama. Berarti sharing makanan juga, berbagi makanan juga. Iya, Miss. Oke, baik ya. Ya, kita nggak boleh juga makan sendiri ya, kan harus berbagi. Misalnya temannya nggak ada sayur, kita bagi ini makan nih sayurnya, seperti itu ya kan. Tapi dulu ya, kalau sekarang nggak boleh ya. Oke, Miss mau tanya sama Sandra. Yes, Miss. Nah, Sandra, kira-kira kenapa kamu melakukan kegiatan bersama dengan teman? Sandra, Miss tanya. Ya, Apa alasan kamu mau melakukan kegiatan bersama dengan teman? Atau Miss tanya dulu lah. Contoh kegiatan yang kamu lakukan sama teman apa? Contoh kegiatan yang kamu lakukan sama teman. Membagi minuman. Berbagi minuman. Kenapa kamu mau melakukan kegiatan itu sama teman? Maaf, Miss, suara Miss putus-putus, Miss. Oke, Miss ulang ya. Kenapa Sandra mau melakukan kegiatan
berbagi minuman sama temannya. Halo Sandra, Sandranya dengar Miss nggak? Enggak. Dengar, Miss. Oke, apa alasannya? Kok Sandra mau sih bagi minuman sama temannya? Supaya apa? Supaya saya dan teman-teman hidup rukun. Hidup rukun. Oke, terima kasih ya. Jadi contohnya Miss ambil ya. Contoh kegiatan yang kamu lakukan bersama dengan teman. Misalnya, ada temannya yang jatuh, ya kan? Ada temannya yang jatuh saat bermain. Nah, tindakan pertama misalnya kalau Miss yang melihat seperti itu, Miss akan bantu temannya yang jatuh dan Miss akan bawa ke UKS ya kan, Nak? Nah, tujuannya apa, Miss? Supaya temannya itu yang jatuh tadi itu bisa sembuh, ya kan? Kemudian lukanya nggak infeksi, seperti itu. Oke? Nah, bisa dilihat halaman 90 ya. Nah, bersatu saat menolong teman. Nah, ini kakinya si Budi berdarah, ya kan? Kemudian si Tono dan si apalah Mas bilang. Dan si Andi menolong si Budi yang jatuh, ya kan? Si Budinya udah mau nangis di situ. Sakit kali, teman-teman. Tolong aku, katanya begitu, ya. Jadi sikap bersatu itu bisa juga kita aplikasikan saat kita melihat temannya yang kesusahan, ya, karena kita menolong temannya yang kesusahan, ya. Oke, paham sampai situ kan? Baik, sekarang lihat halaman 91. Nah, di sini ada keterampilan kinerja praktik. Menjelaskan arti bersatu dalam keberagaman. Oke, karena kita lagi daring nih, nggak bisa kita buat kelompok ya. Jadi perhatikan di halaman 91, gambar nomor 1 sampai 3. Sekarang kita akan mencocokkan gambarnya ke tulisan sebelah kanan yang warna hijau. Paham ya? Paham ya? Oke. Nanti kalau Miss panggil namanya, kamu sebutkan nomor 1, jawaban yang mana biar kita garis. Setelah itu, kamu kasih alasannya. Oke, kenapa jawabannya itu. Paham ya? Oke, silakan yang jawab si Feodora. Nomor 1. Yes, Miss. Oke. Yang nomor 1 bekerja sama dengan teman, Miss. Coba kuat suaranya, Nak. Nggak terdengar suaranya. Ini Nomor yang 1. nomor 1 bekerja sama dengan teman, Miss. Nah, kenapa itu jawabannya? Karena mereka bekerja sama dengan cepat selesai, Miss. Oke, nomor 1 itu gambar piket ya kan? Piket kelas kan? Nah, jadi kalau kita saling bekerja sama, jadi piket kelasnya itu terasa ringan ya kan? Nah, perhatikan di situ ada anak laki-laki yang mengangkat kursi berdua. Kalau sendiri tadi kursinya nggak akan terangkat karena berat ya kan? Jadi mereka saling tolong menolong, gotong royong untuk mengangkat kursi yang berat ya. Baik, jadi jawaban nomor 1 adalah bekerja sama dengan teman. Baik, kita lanjut nomor 2. Silakan jawab nomor 2. Siapa yang Miss panggil adalah David. Nomor 2. Yes, Miss. Oke. Yang nomor 2 mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri, Miss. Nah, kenapa itu jawabannya yang David pilih, Nak? Ada yang bisa jawab kenapa jawabannya itu mendahulukan kepentingan bersama? Oke, coba Miss minta si Clara yang jawab ya.
Thank you, David. Coba Clara. Apa jawabannya tadi, Nak? Dahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri, Miss. Iya, kenapa jawabannya mendahulukan? Coba kuat suaranya, nggak dengar Miss-nya, Nak. Karena ada korban banjir. Kalau kita melihat seperti itu, kita harus menolongnya. Ya, bagus sekali ya. Iya benar ya, Nak. Nah, jadi perhatikan di situ ada anak laki-laki namanya misalnya si Tono ya. Si Tono, dia itu ada uang ya karena dikasih mama papanya. Mungkin saja si Tono ini mau jajan nanti, tapi dilihatnya ada temannya yang membawa yang namanya ini kotak sumbangan ya karena kotak sumbangan untuk korban banjir. Nah, apa yang harus dilakukan sama si Tono? Apakah dia harus jajan atau memberikan sebagian duitnya? Iya. Tindakan si Tono itu benar ya dan tepat. Jadi dia menyisihkan uangnya tadi itu untuk disumbangkan ke kotak sumbangan korban banjir ya. Jadi itu salah satu contoh mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dia tidak mengandalkan yang namanya keinginan pribadi ya karena jadi itu adalah jawaban yang tepat dari Clara ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Bagus sekali. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Silakan jawab nomor 3 Hansen. Hansen, silakan Nak. Menghargai pendapat teman. Iya, menghargai pendapat teman. Kenapa menghargai pendapat teman? Apa alasannya Hansen memilih itu? Apa, Ma? Apa alasannya sayang? Hansen? Ada yang bisa bantu Hansen jawab nomor 3? Ada yang bisa? Oh, si Sandra lagi. Gantian dulu boleh ya, Nak? Kita gantian dulu boleh ya? Oke. Coba yang jawab Fabrizio deh. Gantian dulu ya, Nak. Kenapa jawabannya itu ya? Kenapa ya? Silakan sayang. Fabrizio. Kenapa jawaban nomor 3 menghargai pendapat teman? Supaya tidak terjadi perselisihan. Oke, terima kasih ya Fabrizio. Miss tambah ya. Jadi misal kamu lihat di sini gambarnya ya. Gambarnya di sini mereka seperti memberikan pendapat satu sama lain ya karena jadi jawabannya benar. Kita harus menghargai pendapat temannya ya. Jadi perlu yang namanya itu diskusi. Kalaupun berbeda pendapat kita dengan yang lain bukan berarti kita harus marah-marah ya kan? Misalnya pendapatnya Fabrizio berbeda dengan Theodora. Apakah mereka harus berantem? Harus mereka bilang, salah itu, nggak boleh gitu, no, nggak boleh gitu ya kan? Jadi setiap orang punya hak dalam berpendapat. Selagi bahasa yang diutarakan itu baik dan sopan, ya Nak ya. Nah jadi Miss harap anak-anaknya memahami materi kita hari ini yaitu sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah ya. Jadi Miss ingatkan sekali lagi nanti setelah Zoom anak-anaknya lihat GC, oke, lihat GC, kemudian lihat catatan yang akan Miss bagi. Kamu jangan print ya, tapi tuliskan dan salin kembali ke bukunya. Ya, jangan disalin ya Nelvina. Nelvina nanti bendonya itu sayang. Oke.
Disalin ke buku dan dipelajari ya. Minggu depan kita nggak masuk, oke? Jadi Miss harap 2 minggu ke depan saat kita review anak-anaknya memahami ya nak. Anak-anaknya memahami yang dibagi di GC catatannya, oke? Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Dan buat anak-anak Miss yang belum menyelesaikan tugas PPKN-nya minggu lalu, segera dikirimkan hari ini, paling lambat jam 15.00. Lewat dari situ nilainya akan dipotong 10 poin ya. Sayang kan dipotong 10 poin kan? Jadi jangan sampai terlambat ya nak. Hari ini atau semalam? Semalam kayaknya kalau nggak salah ya. Kok jadi lupa Miss? Nanti Miss lihat lagi GC-nya ya. Oke. Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya sampai sini, berarti berakhirlah pembelajaran kita hari ini ya. Dan Miss ingatkan lagi boleh ya, untuk yang seni musik jangan lupa ya nak kirim ke WA Miss ya. Yang belum selesai seni musik boleh dikirim ke WA Miss hari ini ya. Paling lambat jam 7 ya sayang. Oke, Christopher dan yang lainnya yang belum ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Bye-bye, love you guys. Dadah, Miss. Michael Pakpan jangan lupa kirim ya. Teona juga. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, guys. Bye, Miss.